Halo, perkenalkan saya Muhammad Fadilah dengan NIM 2020-31108 dari Fakultas S1 Teknik Informatika Institut Teknologi IAIN. Sistem multiprosesor. Jenis sistem multiprosesor dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu berdasarkan simetrinya, berdasarkan jumlah instruksi dan datanya, dan berdasarkan kedekatan antar prosesor. Ada juga yang membedakan sistem multiprosesor menjadi SMP, prosesor vektor, prosesor paralel, dan MMP. Berdasarkan simetrinya, multiprocessing terbagi menjadi 4 jenis, yaitu asymmetric multiprocessing, symmetric multiprocessing, non-uniform memory access, dan clustering. Asymmetric multiprocessing atau AMP adalah sistem komputer multiprosesor di mana tidak semua unit pemrosesan pusat atau CPU yang saling terhubung diperlakukan sama. Misalnya, sistem mungkin mengizinkan hanya satu CPU untuk menjalankan kode sistem operasi atau mungkin hanya mengizinkan satu CPU untuk melakukan operasi I/O. Sistem AMP lainnya mungkin memungkinkan CPU untuk menjalankan kode sistem operasi dan melakukan operasi I/O, sehingga simetris sehubungan dengan peran prosesor, tetapi melampirkan beberapa atau semua periferal ke CPU tertentu sehingga mereka asimetris sehubung dengan lampiran periferal. Sedangkan symmetric multiprocessing atau SMP adalah pemrosesan program oleh beberapa prosesor yang berbagi sistem operasi dan memori umum. Dalam symmetric multiprocessing, prosesor berbagi memori, bus I/O atau datapad. Satu salinan sistem operasi bertanggung jawab atas semua prosesor. SMP juga dikenal sebagai sistem shared everything. Biasanya tidak melebihi 16 prosesor. Non-uniform memory access adalah desain memori komputer yang digunakan dalam multiprocessing, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Di bawah NUMA, prosesor dapat mengakses memori lokalnya sendiri lebih cepat daripada memori non-lokal. Manfaat NUMA terbatas pada beban kerja tertentu, terutama pada server di mana data sering dikaitkan kuat dengan tugas atau penggunaan tertentu. Clustering adalah metode penganalisaan data yang sering dimasukkan sebagai salah satu metode data mining, yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Ada beberapa tipe cluster, yaitu yang pertama two-node cluster dan shared disk cluster. Perbedaan antara asymmetric multiprocessing dan symmetric multiprocessing, yaitu yang pertama, pada asymmetric multiprocessing, pemrosesan program oleh banyak prosesor yang berfungsi sesuai dengan hubungan master-slave. Kedua, pengolahan prosesor tidak diperlakukan sama. Ketiga, arsitekturnya bisa berbeda untuk setiap prosesor. Keempat, prosesor utama memberikan proses ke prosesor budak. Kelima, prosesor berkomunikasi dengan prosesor utama. Keenam, prosesor utama mengakses data dan lain-lain. Oleh karena itu, sederhana. Ketujuh, sistem AMP lebih mudah untuk dirancang dan ditangani daripada sistem SMP. Kedelapan, sistem AMP lebih murah daripada sistem SMP. Sedangkan pada symmetric multiprocessing, yaitu yang pertama, pemrosesan program oleh banyak prosesor yang berbagi sistem operasi dan memori yang sama. Kedua, pengolahan prosesor diperlakukan sama. Ketiga, semua prosesor memiliki arsitektur yang sama. Keempat, prosesor mengambil proses dari antrian siap pakai. Setiap prosesor dapat memiliki antrian siap yang terpisah. Kelima, prosesor berkomunikasi satu sama lain oleh memori bersama. Keenam, prosesor perlu disinkronkan untuk menjaga keseimbangan bebannya. Karena itu kompleks. Perbedaan antara uniform memory access dan non-uniform memory access. Pertama, pada uniform memory access atau sejenis dengan SMP menggunakan pengontrolan memori tunggal. Yang kedua, jenis bus yang digunakan tunggal, banyak, dan palang. Ketiga, waktu pengaksesan memori sama. Keempat,
cocok untuk aplikasi tujuan umum dan pembagian waktu. Kelima, kecepatan lebih lambat. Keenam, bandwidth terbatas. Sedangkan pada non-uniform memory access, pertama, pengontrolan memori berganda. Kedua, jenis bus yang digunakan adalah pohon dan hierarki. Ketiga, waktu pengaksesan memori perubahan sesuai dengan jarak mikroprosesor. Keempat, cocok untuk aplikasi waktu nyata dan waktu kritis. Kelima, kecepatan lebih cepat. Keenam, bandwidth lebih dari UMA. Mikroprosesor berdasarkan jumlah instruksi dan datanya terbagi menjadi 4 jenis, yaitu SISD, MISD, SIMD, dan MEMD. Keempat ini terbagi dalam tabel taksonomi Flynn, yang mana perbedaannya berdasarkan jumlah instruksi dan datanya, yaitu antara tunggal dan majemuk. Jenis Single Instruction on Single Data Stream atau SISD, pengguna umumnya adalah komputer lama dan microcontroller. Keuntungan yang didapat dari SISD adalah persyaratan daya rendah hanya sebagai satu inti dan arsitektur yang lebih sederhana daripada yang lainnya karena itu lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Sedangkan kerugiannya adalah kecepatan sistem terbatas karena menjadi inti tunggal. Pada jenis Single Instruction on Multiple Data Stream, penggunaan umumnya adalah unit pemrosesan grafis dengan keuntungan sangat efisien di mana Anda perlu melakukan instruksi pada data dalam jumlah besar. Pada jenis Multiple Instruction on Single Data Stream atau MISD, penggunaan umumnya adalah tidak digunakan secara komersial dan beberapa sistem penggunaan tertentu seperti kontrol penerbangan ruang angkasa. Dengan keuntungan, sangat baik untuk situasi di mana toleransi kesalahan sangat penting. Dan jenis terakhir yaitu Multiple Instruction on Multiple Data Stream atau MIMD, penggunaan umumnya adalah sebagian besar prosesor desktop, laptop, seluler modern adalah prosesor MIMD. Dengan keuntungan, bagus untuk situasi di mana Anda perlu melakukan berbagai tugas prosesor dan intensif data, seperti pengeditan video dan rendering game. Sedangkan jenis multiprosesor berdasarkan kedekatan antar prosesornya terbagi atas dua jenis, yaitu closely coupled dan tightly coupled. Closely coupled, setiap prosesor memiliki memori lokalnya sendiri, satu set perangkat input-output dan saklar saluran dan arbiter atau cas. Kami merujuk ke prosesor dengan memori lokal dan serangkaian perangkat input-output dan cas sebagai modul komputer. Tightly coupled memiliki prosesor, modul memori bersama, saluran input-output. Unit-unit tersebut dari sistem yang digabungkan erat terhubung melalui serangkaian 3 jaringan interkoneksi. Jaringan interkoneksi memori prosesor, jaringan interkoneksi prosesor input-output, dan jaringan interkoneksi sinyal interupsi. Perbedaan antara loosely coupled dan tightly coupled. Pada loosely coupled, pertama, telah mendistribusikan memori. Kedua, efisien ketiga tugas yang berjalan pada prosesor yang berbeda memiliki interaksi minimal di antara mereka. Ketiga, umumnya tidak mengalami konflik memori yang sebagian besar dialami oleh sistem tightly coupled. Keempat, jaringan interkoneksi adalah message transfer system. Kelima, tingkat data rendah. Dan keenam, sistem lebih murah tapi ukurannya lebih besar. Sedangkan pada tightly coupled, pertama, telah berbagi memori. Kedua, mengambil tingkat interaksi yang lebih tinggi antar proses dan efisien untuk pemrosesan berkecepatan tinggi dan real time. Ketiga, jaringan interkoneksi adalah prosesor memory interconnect atau PMIN network, prosesor input-output interconnection network, dan network interconnection signal interput. Keempat, tingkat data lebih tinggi. Kelima, sistem lebih mahal tetapi ukurannya ringkas. Multikomputer, yaitu sebuah sistem yang memiliki 2 prosesor atau lebih yang masing-masing prosesor memiliki memori sendiri. Dalam multikomputer, setiap prosesor mempunyai modul memori untuk menyimpan dan mengambil data selama pemrosesan. Masing-masing prosesor mempunyai satu atau lebih hubungan langsung ke prosesor lain untuk transmisi data. Jika prosesor tidak mempunyai koneksi langsung ke prosesor lain, maka komunikasi dapat dilangsungkan melalui prosesor antara
untuk mengirim data. Hasil dari mengkombinasikan multiprosesor dengan multikomputer adalah yang pertama, rancangan yang dapat diskalakan. Kedua, distribute shared memory. Dan yang ketiga, sistem runtime bahasa. 1. Rancangan yang dapat diskalakan. Rancangan komputer paralel yang dapat terus beroperasi dengan baik sebanyak apapun CPU yang diparalelkan. 2. Distribute shared memory. Memori bersama yang menyediakan satu ruang alamat virtual bersama dengan penghalaman pada sistem seluruhnya. 3. Sistem runtime bahasa. Bahasa pemrograman menyediakan abstraksi memori bersama yang diimplementasikan oleh compiler dan sistem runtime. Kinerja komputer paralel dapat dilihat pada faktor speed up dan scale up dari suatu program. Speed up diindikasikan dengan seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang sama oleh N prosesor. Sedangkan scale up diindikasikan oleh seberapa banyak permasalahan besar yang dapat diselesaikan oleh N prosesor. Masalah kinerja yang berkaitan dengan komputer paralel. Terdapat dua jenis masalah, yaitu metrik hardware dan metrik software. Masalah kinerja pada metrik hardware berupa kecepatan CPU dan I/O, sedangkan pada masalah metrik software berupa mengetahui seberapa cepat sebuah program beroperasi pada sebuah komputer paralel dibanding sebuah prosesor tunggal.